Assalamualaikum, selamat siang sahabat pendengar Jawa Timur di mana saja Anda berada. Sekarang kita masuk dalam program Jatim News Today. Siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 12 Mei tahun 2020 dan merupakan hari ke-19 kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Saya Panjiarto yang bertugas di studio ditemani oleh rekan Arwen Baskoro di redaksi. Kita mulai program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Sudah ada 10 reporter yang sudah siap memberikan informasinya. Pertama kita menuju ke Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy. DPRD Kabupaten Sidoarjo rapid test kedua. Hasil sama dengan pertama. Bill? Sahabat pendengar Jawa Timur, kembali dilakukan DPRD Sidoarjo kepada seluruh anggota pada Senin siang 11 Mei kemarin. Rapid test ini dilaksanakan dalam rangka mengecek kondisi anggota Dewan yang selama ini pernah melakukan kontak dengan 2 anggota yang pada rapid test pertama menunjukkan hasil reaktif COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Usman, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, saat ditemui setelah selesai melakukan rapid test di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo. Rapid test kedua berlangsung sama dengan sebelumnya. Satu persatu anggota Dewan dan seluruh staf menjalani pengecekan secara bergiliran. Dari hasil yang diikuti 40 anggota Dewan ini, hanya terdapat 2 orang yang pada rapid test sebelumnya dinyatakan reaktif, statusnya masih sama. Untuk hasil swab terkait 2 anggota Dewan yang pada rapid test sebelumnya dinyatakan reaktif COVID-19, saat ini juga masih belum keluar. Hal ini dikarenakan masih menunggu laboratorium yang bersangkutan masih melayani hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Usman menambahkan, apapun hasil rapid test, aktivitas DPRD masih akan berjalan seperti biasa, dikarenakan banyak hal yang perlu dikerjakan. Semua AKD juga dihimbau untuk melakukan aktivitas sesuai dengan tugas masing-masing, baik Komisi A, B, C, maupun D. Sementara itu untuk perkembangan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, saat ini sudah terdapat 893 orang dalam pantauan, 238 pasien dalam pemantauan, 188 positif COVID-19, 20 orang dilaporkan meninggal dunia dan 14 pasien dinyatakan sembuh. Sementara dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, saat ini hanya tersisa 1 zona hijau yaitu di Kecamatan Kerembung. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Ahmad Fahrezi Brilian Patopoy atau Billy sudah hadir dengan informasi awal. Kemudian ke Suara Madiun ada Amanda. 12 Mei sidak pasar tradisional. Wali Kota Madiun tegaskan penjual pembeli wajib memakai masker. Silakan Amanda. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Seperti terlihat pada Senin 11 Mei 2020, Wali Kota Madiun melakukan sidak ke sejumlah pasar di Kota Madiun. Sidak yang dipimpin langsung Wali Kota Madiun Haji Maidi ini juga didampingi Kapolresta Madiun dan sejumlah OPD terkait. Menyasar ke pasar tradisional mulai Pasar Besar Madiun, Pasar Seleko, Pasar Kojo, dan Pasar Kawak, Wali Kota menghimbau kepada para pedagang dan pembeli untuk wajib menggunakan masker. Wali Kota mengatakan, pasar boleh beroperasi asalkan semuanya wajib mentaati protokol kesehatan dan harus dijalankan. Jadi saya hari ini dengan Pak Kapolres, saya minta Pak Kapolres dampingi saya dan Pak Kapolres juga turun dengan Satpol, dengan teman-teman TNI untuk menghindari PSBB, maka harus yang positif ini tidak ada, kita hindari terus. Masyarakatnya semuanya harus sadar ikut menjaga. Maka hari ini semua pasar kita himbau, semua pasar kita ingatkan, sehingga kalau semua pasar tempat kerumunan ini kita ingatkan, ini saling menjaga taat, insya Allah yang positif itu tidak akan terjadi.
Seperti diketahui sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 11 Mei sebanyak 1.097 orang dengan risiko, dengan rincian 897 selesai pemantauan, 91 orang tanpa gejala, 27 orang selesai pemantauan, 62 orang dalam pengawasan, 57 orang selesai pemantauan dan sembuh, dan 1 orang positif COVID-19. Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Dari Amanda sekarang kita menuju ke Kevin Chandra, LPPL Suara Gresik. 30 pekerja migran Indonesia Malaysia asal Gresik berhasil dipulangkan. Kevin. Imbas penyebaran COVID-19, 30 pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Gresik yang berasal dari Malaysia berhasil dipulangkan. Pekerja migran Indonesia disebut berasal dari sejumlah wilayah kecamatan, diantaranya Panceng, Dukun, Ujung Pangkah, Sidayu, dan Tambak Pulau Bawean. Para PMI ini juga dipulangkan bersama dengan PMI dari kabupaten kota di Jawa Timur. Setelah dipulangkan ke Indonesia, PMI dibawa ke Badan Diklat Jawa Timur untuk memastikan steril dari paparan COVID-19 sebelum diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing untuk dipulangkan ke desa asalnya. Para PMI diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari untuk memastikan terbebas dari COVID-19. Sebelumnya sudah dilakukan tes deteksi dini virus COVID-19 dan dinyatakan negatif. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Nini Asrukin, membenarkan adanya kepulangan 30 PMI asal Gresik yang bekerja di Malaysia. Nini Asrukin juga mengatakan sebelum dipulangkan, mereka sudah menjalankan SOP COVID-19. Sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah, Disnaker, Dishub, Dinsos, Kesbangpol, Dispol PP, dan Dinkes ikut mengawal kepulangan 30 PMI tersebut dengan mengutamakan protokol kesehatan. Sampai saat ini, data dari Dinkes Gresik, jumlah total kasus positif sebanyak 37 orang, PDP 172 orang, ODP 1.144 orang, dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 10 orang. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik untuk Jatim News Today. Ada 2 reporter dari LPPL Suara Gresik yang memberikan informasi. Sesudah Kevin Chandra, sekarang menuju ke Mahruzar Iskandar. Satgas Bencana Non-Alam Gresik sepakat PSBB diperpanjang per 12 Mei 2020 sampai 25 Mei 2020. Silakan Mahruzar. Sehubungan dengan virus corona, Tim Satuan Gugus Tugas dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Gresik menggelar rapat evaluasi PSBB gelombang 1. Hasilnya, Tim Satgas COVID-19 mengakui PSBB berhasil menekan angka penyebaran virus corona di Kabupaten Gresik. Juru bicara Satgas COVID-19, Dr. Gigi Sewun Gozali, memaparkan, selama PSBB diterapkan hanya ada 14 kasus positif di Kabupaten Gresik. Jika teliti lebih dalam, dari 14 kasus itu hanya 4 kasus yang muncul dari klaster pergerakan manusia dari luar kota menuju Gresik dan sebaliknya. Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan Gresik itu menuturkan kasus positif ini lebih rendah dibandingkan saat masa PSBB belum diberlakukan yang mencapai 25 kasus positif. Sementara 14 kasus yang muncul selama PSBB antara lain 2 kasus dari klaster Sampurna, 3 kasus dari klaster pelayaran, dan 5 kasus dari kontak erat dengan penderita COVID-19 yang telah dinyatakan positif sebelumnya. Kesimpulannya, ada atau tidak ada PSBB, 10 kasus ini sudah pasti ada. Disebabkan mereka bukan berasal dari klaster mobilitas manusia, ujar Dr. Gigi Sewun Gozali. Di tempat lain, Wakil Ketua Satuan Gugus Tugas COVID-19, Muhammad Qasim, meminta masyarakat Gresik khususnya pelaku usaha tetap mendukung kebijakan pemerintah dalam masa PSBB gelombang kedua. Hal itu demi meminimalisir dampak sebaran COVID-19 di Kabupaten Gresik. Di masa PSBB kedua ini, diharapkan agar masyarakat Gresik semakin patuh terhadap protokol kesehatan dan berlakuan jam malam agar masa pandemi corona ini segera berakhir. Wakil Bupati Gresik juga mengaku pemerintah saat ini sedang menyiapkan langkah yang lebih tegas agar dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat Gresik. Salah satunya sanksi administrasi yang sedang disiapkan yakni layanan dokumen sipil. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik. Mahruzar Iskandar tadi sahabat dari LPPL Suara Gresik. Dari Kota Podak Gresik kita menuju ke Kota Patria Blitar. Ada sahabat-sahabat dari LPPL Mardika FM Kota Blitar. Sekarang ke Surya Muhammad. Dinas Kesehatan Kota Blitar tetap pantau perkembangan balita di tengah pandemi COVID-19 melalui layanan Posyandu online. Silakan Surya. Di tengah masyarakat harus melaksanakan social dan physical distancing, menjauhi kerumunan, pelaksanaan pos pelayanan terpadu bagi balita di Kota Blitar tetap dilaksanakan.
Hal ini disampaikan Dr. Dharma Setiawan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Blitar, saat dihubungi Radio Mahardika FM Senin 11 Mei 2020 siang. Ia mengatakan, meskipun posyandu tidak dilakukan secara formil untuk monitoring kader posyandu terhadap balita dan ibu balita di Kota Blitar, tetap dilaksanakan melalui jalur online. Itu kan kader posyandu sudah memiliki registernya sasarannya atau adik, dia tinggal melakukan saja monitoringnya per rumah melalui WA grupnya mereka dengan kader posyandu itu, monitoring status gizinya bagaimana, PMT yang diberikan bagaimana, dari situ komunikasi antara kader posyandu dengan ibu balitanya. Dr. Dharma menambahkan, selain selalu berkomunikasi terkait tumbuh kembang anak, kader posyandu juga dituntut aktif mengingatkan ibu balita untuk jadwal imunisasi balita ke puskesmas. Surya Muhammad, Mahardika FM. Berikutnya ada Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar. 1 OTG, orang tanpa gejala di Kota Blitar positif COVID-19 gugus tugas, segera lakukan rapid test terhadap keluarga terdekat. Mita. Sobat, terdapat kasus baru COVID-19 di Kota Blitar, merupakan orang tanpa gejala OTG klaster Temboro Magetan yang saat ini tinggal di rumah kerabat di Kelurahan Tanjung Sari. Muhammad Muklis, Jubir Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar, saat menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 di Radio Mahardika FM Senin 11 Mei 2020 mengatakan, yang bersangkutan merupakan warga negara asing WNA asal Malaysia, berjenis kelamin laki-laki dan tergolong masih muda. Setelah dilakukan swab awal bulan lalu, hasilnya menunjuk yang bersangkutan positif COVID-19. Namun karena kondisinya sehat, oleh gugus tugas direkomendasikan tetap melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan lebih ketat dari tim kesehatan, kelurahan, RT RW dan relawan. Untuk menghindari penyebaran terhadap orang-orang terdekat, Muklis mengatakan tim gugus tugas akan melakukan rapid test terhadap anggota keluarga sejumlah 4 orang, termasuk adik perempuan pasien yang juga merupakan klaster Temboro Magetan. Rapid test rencananya dilakukan Selasa, 12 Mei 2020. Nah, besok insya Allah rencananya akan dilakukan pemeriksaan rapid test. Hasilnya nanti akan dipelajari dan disimpulkan untuk selanjutnya. Semuanya lengkap. Ada 3 orang bersama OTG berarti 4. Di situ OTG-nya 2. Muklis menegaskan, selama menjalani isolasi mandiri, tim kesehatan akan memastikan kondisi pasien stabil, sehingga perawatan tetap dilakukan di rumah dengan physical distancing yang ketat. Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat sekitar tetap tenang, menerapkan physical distancing, serta pencegahan mandiri. Kirana Nisa, Mahardika. Sudah siap berikutnya, Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk. Satu lagi warga Nganjuk positif dari klaster Sampurna. Agustin. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 kembali bertambah, yakni gadis berusia 13 tahun asal Ngeronggot yang dinyatakan positif terpapar corona dan menjadi pasien ke-15. Tertular dari sang ibu merupakan pasien positif dari klaster Sampurna Surabaya. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk Dr. Hendrianto mengatakan, sang ibu merupakan pasien klaster Sampurna dan sudah meninggal dimakamkan di Ngeronggot. Dan gugus tugas melakukan rapid test tidak hanya kepada pasien tersebut, melainkan juga kakak perempuan yang berusia 25 tahun. Dari hasil rapid test, 2 orang yang kontak erat dengan ibunya dinyatakan reaktif. Kemudian keduanya dibawa ke RSUD Kertosono untuk diisolasi. Setelah diisolasi, kakak beradik diambil sampel swabnya. Ternyata hasilnya berbeda. Sang adik dinyatakan positif, sedang kakaknya negatif. Kemudian pasien remaja yang ke-15 tersebut diisolasi di RSUD Kertosono. Selain itu, gugus tugas juga melakukan pelacakan setelah mengetahui hasil rapid test reaktif, yakni orang-orang yang melakukan kontak erat langsung berstatus orang tanpa gejala atau OTG. Dan saat ini total OTG sebanyak 550 orang. Jumlah tersebut sebanyak 15 orang sudah selesai pemantauannya, sedang 435 lainnya masih dalam proses pemantauan. Ada 9 orang dalam pemantauan atau ODP, dan total ODP ada 75 orang, 65 orang yang sudah selesai pemantauan, sedang 1 ODP yang meninggal dunia. Untuk PDB, dari total 51 orang, ada 19 pasien yang masih dalam pengawasan, adapun sisanya sudah dinyatakan selesai. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ela. Ya sahabat, masih ada 3 reporter lagi yang akan memberikan informasinya, dan perlu kami sampaikan kepada Anda bahwasanya siaran program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 ini bisa Anda dengarkan di Ralita FM Pamekasan, Suara Sidoarjo, Suara Gresik, Radio Suara Tuban, Mahardika Kota Blitar, Persada FM Kabupaten Blitar, Ersal FM Nganjuk, dan Radio Suara Madiun. Sekarang kita menuju ke Persada FM Kabupaten Blitar. Ada Oza Ahmad. Jumlah penerima program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Blitar bertambah. Oza. Setelah dilakukan validasi data oleh pendamping program Keluarga Harapan atau PKH,
jumlah keseluruhan penerima PKH di wilayah Kabupaten Blitar mencapai 47.000 penerima keluarga manfaat atau KPM. Artinya ada penambahan jumlah penerima PKH. Koordinator pendamping PKH Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Muhammad Asrofi mengatakan penambahan data dari pusat sebanyak 1.046 KPM. Sedangkan jumlah KPM sebelumnya sebanyak 46.732. Kemudian setelah divalidasi ada KPM yang graduasi atau proses pemberhentian kepesertaan PKH karena sudah tidak sekolah. Sehingga secara keseluruhan saat ini jumlah penerima mencapai 47.000 KPM. Data tambahan itu akan langsung menerima bantuan bulan ini. Sebelumnya Asrofi menuturkan di tengah pandemi COVID-19, pencairan PKH dilakukan setiap bulan. Padahal sebelumnya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Oza Ahmad, LPPL, Radio Persada FM. Masih bersama sahabat-sahabat di LPPL Persada FM Kabupaten Blitar. Sekarang ada Risma Erina. Ada 7 sumber bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19. Komisi 4, DPRD Kabupaten Blitar berharap bisa merata. Risma. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso mengatakan, sesuai penjelasan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, setidaknya ada 7 bantuan sosial bagi warga terdampak, sehingga pihaknya melalui bantuan itu berharap bisa merata ke semua warga. Sugeng menerangkan, 7 bantuan sosial itu diantaranya bantuan pangan non-tunai, tambahan BPNT bagi warga terdampak COVID, program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai dari Kemensos, BLT Dana Desa, bantuan sosial sembako dari pemerintah daerah, serta bantuan dari provinsi. Menurutnya dengan verifikasi dan validasi yang tepat, diyakini semua warga yang terdampak bisa menerima. Untuk itu, data penerima harus akurat dan terus diupdate. Sugeng menambahkan, update data sangat penting dilakukan karena dengan keterbatasan anggaran yang ada, maka bantuan sosial bisa disalurkan kepada warga yang benar-benar berhak menerima. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Terakhir ada peluang untuk bergabung bersama sahabat-sahabat dari LPPL Ralita FM Pamekasan. Ada Arifin yang bawa kabar masa pandemi COVID-19, restoran dan warung makan di Pamekasan tidak boleh sediakan tempat duduk. Silakan Arifin. Kerabat, pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali mengeluarkan pembatasan jam buka terhadap semua kegiatan usaha di Bumi Gerbang Salam, maksimal tutup jam 21.00. Hal itu dilakukan sebagai langkah penyetopan penyebaran COVID-19. Salah satunya, bagi restoran, rumah makan, dan warung diminta untuk tidak menyediakan tempat duduk. Semua makanan dipesan dan dibungkus. Kusairi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Pamekasan menjelaskan pemberlakuan itu untuk semua pengusaha di Bumi Gerbang Salam tanpa terkecuali. Sebab hingga kini penyebaran COVID-19 semakin meluas dan cukup membahayakan bagi keselamatan manusia. Menurut mantan Camat Batu Marmar ini, bagi restoran yang masih tetap melayani hingga batas yang ditentukan, tim Satgas COVID-19 dan Satpol PP bisa bertindak tegas dengan cara menutup paksa tempat makan yang tak mau diatur. Tidak menyediakan tempat duduk untuk pengunjung dan membatasi jam buka pukul 21. Restoran, rumah makan, warung diminta untuk mewajibkan kepada pengunjung agar makanan dipesan dan makan rumah masing-masing. Juga menjaga jarak. Selain itu, Kusairi meminta pengertian dan kerjasamanya kepada seluruh elemen masyarakat agar sama-sama mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah demi mencegah penyebaran COVID-19 tersebut. Dari Ralita FM Pamekasan, Arifin. Ya, itu tadi sahabat, 10 reporter sudah hadir memberikan informasinya dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2020. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Panji Harto yang bertugas di studio mengucapkan terima kasih dan selalu untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu
jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.